Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Buku tematik kelas 6 tema 3 subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Untuk meningkatkan konsentrasi saat belajar, kita harus memelihara kesegaran jasmani. Dengan konsentrasi yang baik, banyak hal yang akan kita peroleh. Bahkan mungkin suatu hari nanti kita menjadi ilmuwan yang mampu mengubah dunia. Nah, sekarang mari kita olah tubuh dengan mengulang kembali latihan untuk menjaga kebugaran jasmani. Sebelum berolahraga, baca informasi berikut untuk memperkaya pengetahuanmu tentang sejarah penemuan beberapa cabang olahraga. Sejarah penemuan badminton. Nama badminton berasal dari rumah atau istana di kawasan Gloucestershire, sekitar 200 km sebelah barat London, Inggris. Badminton House, demikian nama istana tersebut, menjadi saksi sejarah bagaimana olahraga ini mulai dikembangkan menuju bentuknya sekarang. Di bangunan tersebut, sang pemilik, Duke of Beaufort, dan keluarganya pada abad ke-17 menjadi aktivis olahraga ini. Akan tetapi, Duke of Beaufort bukanlah penemu permainan itu. Badminton hanya menjadi nama karena dari situlah permainan ini mulai dikenal di kalangan atas dan kemudian menyebar. Badminton menjadi salah satu cabang olahraga yang namanya berasal dari nama tempat. Menjadi satu-satunya ya cabang olahraga yang namanya berasal dari nama tempat. Usai berolahraga, kita akan kembali belajar. Pensil adalah benda yang selalu membantu kita saat belajar. Amatilah pensil tersebut. Tahukah kamu asal-usul pensil tersebut? Apa manfaat pensil? Menulis ya, menulis. Bacalah eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Pensil si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu bagaimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dahulu, manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Ya, untuk itu grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itu mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil dimulai dibikin secara massal pada 662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya dimulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancuran grafit murni sama tanah liat sehingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapis dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Temukan informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah tentang penemuan pensil tersebut. Tuliskan jawabanmu pada diagram berikut sesuai dengan urutan paragrafnya. Topik masalah adalah pensil. Ya,
Di paragraf 1 ya ini pembukaan ya, memang seperti itu ya, eksplanasi ya. Bagaimana proses penemuan pensil? Ya, proses penemuan pensil. Ini satu masih pembukaan saja ya. Terus proses penemuan pensil ini paragraf 2. Ya. Proses penemuan pensil. Proses ya, cara kita menulis dari mulai belum ditemukannya pensil sampai ditemukannya pensil, itu lebih ke situ sih. Cara kita manusia menulis dari sebelum sampai sesudah ditemukannya pensil, sampai ditemukannya pensil. Jadi ini adalah di paragraf 1 ya, paragraf 2. Ya, informasi ini ada di paragraf 2 prosesnya. Jadi zaman dahulu manusia menggambar menulis dengan menggunakan gariskan ujung, mulai dari ujung pisau sampai kita menggunakan pensil. Ya, terus di situ juga ya di proses pembuatan pensil, dijelaskan juga proses pembuatan pensil. Ini detail-detail yang kita dapatkan ya. Kemudian di paragraf 3 ya, di paragraf 3 di situ ada detail tentang ya dimulainya pembuatan pensil secara massal. Dimulainya pembuatan pensil secara massal. Kemudian juga di situ proses pembuatan pensil secara modern. Ini pembuatan pensil secara tradisional ya. Secara modern. Paragraf 4 kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis ya. Ya, pensil menjadi benda yang sangat penting banget hingga saat ini. Menjadi benda yang penting banget atau penting sekali, itu aja lebih formal ya. Hingga saat ini. Cermati kembali teks tersebut, temukan kata-kata bercetak miring di dalamnya. Ya, nah, di sini. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bisa bikin tanda gimana sih ya? Atau saya akan ganti warna menjadi biru aja. Ya, di sini ada tercetak miring gimana sih ya? Gimana sih manusia bikin? Nah, di sini ada kata-kata yang tidak formal di situ. Tuliskan semua kata bercetak miring untuk pembelajaran berikutnya. Gimana sih manusia bikin? Ada gimana sih manusia
bikin. Terus kemudian ada tercetak miring lagi di sini. Bagaimana pensil proses pembuatan yang lebih modern. Ini miring enggak sih modern? Modern tuh miring kelihatannya. Ini modern. Di sini zaman dulu, ya zaman dulu. Ini juga zaman dulu. Di situ ada zaman dulu. Kemudian di situ juga ada yang miring lagi. Dipakai. Kemudian gampang. Kita punya gampang. Terus kemudian kita punya terus bila kayu dilubangi, oke, dibikin. Mengembangkan. Buat. Banyak ya dicetak miring ternyata. Pesat, hancurkan. Pensil dibuat dengan hancurkan. Tanah liat. Tipis panjang. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Banget. Kalau gak ada, kalau gak ya, kalau tidak yang biasanya formal, bakal, bikin, ya tinggal bakal dan bikin. Oke. Sebagai pelajar tentunya kita memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Bagaimana akibatnya jika kita tidak memiliki sikap tersebut? Ingatkah kamu tentang kisah Ani, hak dan tanggung jawabnya? Ayo kita cermati kembali cerita tersebut. Ani, hak dan tanggung jawabnya. Kewajiban dan tanggung jawab. Ani adalah putri dari bapak dan ibu Yakub. Pak Yakub mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakub memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakub juga selalu membekali
makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakub sangat bangga dengan Ani. Dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban adalah nah ini dampaknya membanggakan orang tua, bisa memperoleh kesuksesan dan membanggakan orang tua. Kesuksesan atau keberhasilan membanggakan orang tua, ya. Ani sangat bersyukur dengan ia selalu memenuhi nasihat. Ya. Ini Ani selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan, berarti memperoleh keberhasilan ya, dan membanggakan orang tua. Hak Ani, mulai dari sini harusnya. Hak Ani adalah memperoleh kasih sayang, ya, terus dukungan materi, ya. Di sini dukungan materi ini buku-buku, seragam sekolah, ya, biaya dan perangkat pendidikan dan alat pendidikan, ya, terus makanan sehat, ya, makanan sehat. Manfaat dari kewajiban hak Ani. Dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban. Manfaat kewajiban ini adalah kalau kita melakukan apa yang harus kita lakukan, kita akan segala sesuatu akan berjalan dengan baik, sehingga baik untuk kita dan baik juga untuk orang di sekitar kita. Juga akan baik untuk orang di sekitar kita. Ya, dampak jika tidak bertanggung jawab, ya akan tidak bertanggung jawab, ya akan banyak kendala dalam hidup, menemui banyak kendala dalam hidup. Merugikan orang-orang di sekitar kita dan diri kita sendiri, merugikan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Sebutkan kewajiban Ani dalam cerita tersebut. Dalam cerita tersebut, Ani wajib untuk mematuhi nasihat ayah dan ibu, nasihat ayah dan ibu,
rajin sekolah, rajin belajar, mengerjakan tugas tanpa perlu diingatkan. Rajin belajar dan mengerjakan PR tanpa diingatkan. Perlu diingatkan. Ya. Apakah wanita telah menjalankan kewajibannya? Iya. Jelaskan dan berikan contoh ini tadi ya. Ya. Menghormati orang tua dengan bersyukur. Kita wajib bersyukur juga ya. Mematuhi nasihat orang tua dan seterusnya, ini ditulis lagi. Ya, dan seterusnya. Apa manfaat kewajiban tersebut bagi masa depan Ani? Ya, kewajiban tersebut akan membawa Ani pada kesuksesan masa depan. Ya, mengerjakan kewajiban akan membawa Ani pada kesuksesan masa depan, keberhasilan masa depannya di masa depan. Di masa depan. Jelaskan, berikan contohnya, misalnya dengan mengerjakan PR ya, tepat waktu, akan melatih kedisiplinan, memberikan banyak wawasan, melatih kedisiplinan. Ya, dari prosesnya sendiri sudah melatih kedisiplinan. Terus mendapatkan ilmu yang banyak, ya, mendapatkan banyak pengetahuan dari PR itu, pengetahuan, ya, yang akan menjadi bekal. Ini kasih dan aja, dan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan sebagai bekal di masa depan. Apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab pada kewajibannya? Jelaskan dan berikan contoh. Ya, yang agak ke atas sedikit aja. Jelaskan dan berikan contoh. Maka Ani akan menemui banyak kendala, menemui banyak masalah atau kendala. Misalnya PR semakin numpuk, ya, menumpuk, ya, terus kalau belajar dengan tergesa-gesa, ya, wawasan juga akan semakin berkurang, ya. Tanpa belajar dengan rutin, ya, pemahaman tentang ilmu kurang, ya. Jadi banyak hal yang pemahaman terhadap ilmu akan kurang.
terhadap materi pelajaran kurang. Selain itu juga mengecewakan ayah bunda, orang tua. Kalau orang tua kecewa, nanti efeknya ya sikapnya ada perubahan ya. Bandingkan jawaban dengan teman yang lain, lengkapilah jawabanmu hingga mendapatkan jawaban yang paling tepat. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu telah bertanggung jawab terhadap kewajibanmu? Nah, sekarang saatnya untuk merenung dan memperbaiki diri. Ya. Hak dan tanggung jawab di rumah, di sekolah. Nama Ali. Pak Ali membayangkan waktu Pak Ali masih kecil ini. Kewajibanku, ya, belajar dengan rajin, Hak akibat jika tidak bertanggung jawab, maka banyak materi pelajaran yang akan tertinggal. Materi pelajaran yang tertinggal. Ya, banyak materi pelajaran yang tertinggal. Ya, kemudian PR juga tidak dikerjakan, nilainya jadi nggak bagus. Ya, manfaat kewajiban, ya, mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Jadi belajar itu hak kita sekaligus kewajiban kita, mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Apa akibatnya jika tidak bertanggung jawab? Ya, maka kurangnya ilmu pengetahuan. Kurangnya ilmu pengetahuan sebagai bekal masa depan. Bekal masa depan. Ibarat perjalanan jauh, kalau kita kehabisan bekal atau kurang bekal, ya perjalanan jadi tidak menyenangkan. Hidup kalian ke depannya jadi tidak menyenangkan, ya, karena kurangnya bekal. Ya, nyari kerja susah, misalnya kalau tidak sekolah, ya, atau tidak bisa apa-apa, tidak bisa kerja, nah, karena nggak terbiasa disiplin, tidak biasa tepat waktu, mungkin juga tidak terbiasa jujur akhirnya lah. Tidak terbiasa kerja keras, ya itu hidup kita akan jadi susah. Kita patut berterima kasih kepada para penemu, mereka diberi akal dan potensi oleh Tuhan sehingga mereka dapat menemukan berbagai benda dan alat yang bermanfaat bagi umat manusia. Merupakan hal yang mulia jika kita dapat menemukan sesuatu yang memberi manfaat bagi orang banyak. Ya, sekarang kerjasama dengan orang tua, diskusikan hasil perenungan sikap dirimu tentang tanggung jawab melaksanakan kewajiban di rumah. Ya, mintalah saran dari orang tua mengenai sikap dirimu selama ini. Apa yang menurut orang tua sudah bagus, apa yang masih kurang, apa yang perlu diperbaiki. Diskusikan manfaatnya jika kamu selalu bertanggung jawab pada kewajiban yang kamu miliki. Manfaatnya apa? Manfaat kalian misalnya disiplin beribadah membuat pribadi kalian menjadi pribadi yang disiplin. Orang kalau terbiasa disiplin, terbiasa menyelesaikan segala sesuatu pada waktunya, akhirnya beban hidup kita lebih ringan karena pekerjaan tidak numpuk lah, gitu ya. Jadi dari berdoa tepat waktu atau beribadah tepat waktu ini akan membentuk pribadi kalian yang bagus. Diskusikan akibatnya jika kamu tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban yang kamu miliki. Kalau kalian tidak bertanggung jawab dengan kewajiban, maka banyak hal-hal yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya atau sebagaimana mestinya. Jadi hidup kalian juga akan dibebani oleh banyak masalah yang tidak terselesaikan. Ya, akhirnya ya akan masalah semakin menumpuk, akhirnya kita sendiri yang akan stres. Ya, oke.
untuk subtema pembelajaran ini selesai, kita akan lanjutkan lagi pada materi berikutnya. Link untuk playlist dari video-video Pak Ali ada di kolom deskripsi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.